kita tidak hanya surplus politisi yang hanya sekedar memikirkan pemilu dan kehilangan defisit politisi yang memikirkan masa depan, tapi juga kita tidak memiliki politisi yang memiliki gagasan sebenarnya. Kan warga yang secara turun-menurun tinggal di suatu lokasi, membentuk identitas mereka sebagai manusia, ya tentu saja mereka tidak akan mudah begitu saja untuk digusur, lalu diminta pindah. Ini kan terjadi di proses pembangunan IKN, lalu kemarin Rempang. Jadi di titik ini kita tahu bahwa akibat dari kerusakan lingkungan ini bukan masalah individual, juga bukan masalah persoalan nasib semata. Ini adalah akibat dari kebijakan yang salah. Gitu. Kita berada pada situasi di mana sistem pendidikan kita dibiarkan buruk. Saya punya pikiran buruk atau kecurigaan, jangan-jangan sengaja dirawat agar masyarakat tetap bodoh, agar masyarakat tidak punya pikiran kritis, sehingga tidak. Mereka selalu salah pilih jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep in Touch, Kang Ep in Touch. Ada satu pepatah dalam politik yang sederhana tetapi maknanya mendalam. Beda antara politisi biasa dan luar biasa sebetulnya tipis-tipis saja. Politisi biasa adalah mereka yang selalu memikirkan bagaimana memenangkan pemilihan yang akan datang. Dan politisi yang luar biasa adalah mereka yang selalu memikirkan bagaimana memenangkan nasib generasi yang akan datang. Indonesia defisit politisi luar biasa, berlebihan politisi biasa. Itulah yang setidak-tidaknya saya sering dengar sebagai kesimpulan yang dibuat orang tentang situasi demokrasi Indonesia terakhir. Tetapi tentu saja keadaan ini harus diperbaiki. Dan karena itu pembicaraan tentang masa depan tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilewatkan. Dan karena itu mari kita bicara tentang itu. Karena apa gunanya demokrasi kalau kita sudah tidak punya masa depan? Apa gunanya kita ngomong pemilu kalau daya dukung ekologi kita sudah hancur? Mau pemilu di mana? Nah, untuk itu maka tamu Keep in Touch yang tepat adalah orang yang terbiasa berpikir tentang soal-soal yang berjangka panjang. Bukan orang yang hanya berbicara, apalagi sekedar jadi komentator untuk soal yang berkembang sehari-hari, yang berkembang di media massa atau di surat kabar. Nah, orang yang tepat itu sudah bersama saya melanjutkan obrolan-obrolan kami sebelumnya. Mbak Oki Madasari. Kang Ep. Terima kasih banyak Mbak Oki. Sudah diajak ngobrol lagi. Iya, saya senang Mbak Oki bersedia terus untuk ikut hadir di Keep in Touch. Dan saya kenal Mbak Oki dalam banyak dimensi. Tetapi apapun dimensinya, entah sebagai pengajar, sebagai pengamat, sebagai analis, sebagai sosiolog, sebagai penulis, sebagai novelis, saya tahu bahwa Mbak Oki punya kepedulian yang amat sangat tegas, mendalam, tentang masa depan, tentang soal-soal yang orang lain barangkali mengabaikannya, tidak mengangkatnya di meja diskusi. Tapi oleh Mbak Oki dianggap sebagai bagian yang sangat penting untuk dibicarakan hari ini. Karena masa depan harus dijemput hari ini, begitu. Nah, Mbak Oki sendiri seperti apa menilai para politisi kita? Seberapa menggembirakan mereka di mata Mbak Oki dalam kaitan dengan kepedulian mereka terhadap isu-isu yang berdimensi jangka panjang sejauh ini. Tadi Kang Ep sudah menggambarkan ya bahwa memang kita surplus politisi yang hanya memikirkan kekuasaan, memikirkan pemilu yang akan datang, tapi tidak memikirkan bagaimana generasi yang akan datang. Nah, itu memang situasi yang benar-benar
tepat untuk menggambarkan Indonesia hari ini. Mungkin yang saya tidak setuju adalah penggunaan istilah biasa dan luar biasa. Jadi biasa dan luar biasa seolah-olah politisi yang memikirkan masa depan itu luar biasa. Padahal harusnya memang seperti itu. Nah gitu. Jadi kadang-kadang kita sudah, karena kita terbiasa berada di situasi yang buruk, menghadapi politisi yang buruk, kita anggap itu yang biasa seperti itu. Nah di sini kemudian kita tidak hanya surplus politisi yang hanya sekedar memikirkan pemilu dan kehilangan defisit politisi yang memikirkan masa depan, tapi juga kita tidak memiliki politisi yang memiliki gagasan sebenarnya. Jadi kita politik Indonesia hari ini itu tidak berdasarkan pada gagasan-gagasan, pada ide-ide besar untuk melakukan apa sih perbaikan yang ditawarkan bagi situasi kita, bagi nasib Indonesia ke depan. Nah itu tidak berdasarkan itu. Padahal kalau kita bicara masalah-masalah yang sedang kita hadapi dan masalah-masalah masa depan, itu hanya bisa diselesaikan oleh pertama, mereka yang memang memiliki kesadaran atas situasi hari ini dan apa yang akan terjadi di hari depan, dan kemudian memiliki kemampuan, capability untuk memformulasikan apa yang kemudian harus dilakukan. Nah ini semuanya kan sumbernya dari gagasan, dari pengetahuan. Nah ini juga keprihatinan kita pada kualitas dan kompetensi politisi kita. Jadi berpikir itu dikeluarkan dari kegiatan rutin yang wajib mereka kerjakan setiap saat Karena itu gagasan tidak keluar gitu. Gagasan tidak keluar dan tidak seperti dianggap hal yang terlepas dari politik gitu. Politik dianggap bukan bagian dari intelektualisme. Politik dianggap tidak membutuhkan itu kecakapan basis intelektual berpikir gitu yang mendalam. Padahal ini kan kalau kita lihat sejarah Republik kita gitu kan, politisi-politisi kita itu intelektual. Betul. Mereka yang kemudian menjalankan, membuat kebijakan itu semuanya intelektual pada masanya gitu. Betul. Sekarang ini dan yang bukan kita hanya lihat. sekedar intelektual, tapi yang sangat menonjol. Sangat menonjol. Orang terbaik di generasinya masing-masing kan gitu kan. Dan ketika kita membaca pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh bangsa kita di masa lalu, kita bisa melihat kemampuan mereka untuk melihat masa depan. Mereka selalu berpikir melampaui zamannya. Mereka selalu bisa melihat jauh ke depan. Nah, ini yang saya tidak lihat di politisi Indonesia hari ini. Kalau kita lihat anatomi misalnya anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) itu, maka yang kita temukan adalah ternyata di Indonesia itu kita tidak punya kelangkaan kalangan intelektual yang berpikir begitu mendalam dan kritis Dan itu datang dari semua wilayah Indonesia, mewakili berbagai suku dan berbagai agama gitu. Jadi Indonesia sebetulnya punya sejarah intelektualisme yang ketat. Di dalam politiknya Dalam politiknya. Jadi Indonesia itu dibangun oleh para intelektual. Nah, kalau sekarang kemudian dirusak oleh mereka yang anti-intelektualisme, nasib buruk kita ini. Betul. Jadi akhirnya intelektualisme itu dan para intelektual itu seperti dipaksa minggir ke samping didorong ke pinggiran gitu Sementara di pusaran utama yang kemudian bekerja adalah mereka yang seperti anti berpikir gitu, anti intelektualisme. Nah Mbak, salah satu bagian penting masa depan itu kan adalah lingkungannya. Kita tahu betapa kita menghadapi secara serius krisis iklim. Kita menghadapi perubahan iklim yang amat sangat besar dampaknya pada berbagai kehidupan. Dan itu dampaknya bisa sampai ke hidup sehari-hari. Seperti misalnya pola tanam, pola panen petani dengan tingkat produktivitas yang terganggu dan seterusnya. Gitu. Daftarnya bisa kita bikin panjang gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan, Mbak, untuk membuat para politisi, orang-orang yang biasa duduk di meja pengambil kebijakan, itu mau berpikir tentang isu yang tidak seksi dalam tanda kutip yang seolah-olah tidak menarik seperti lingkungan hidup. Karena upaya untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai arus utama dalam kebijakan sejak lama kan, sejak dari Prof. Emil Salim kan, betul. yang disebut sebagai mainstreaming lingkungan hidup itu dulu kan. Tapi sampai sekarang belum terlalu kelihatan gitu. Ini kita mungkin perlu melihat ke realita
epistemologinya dulu ya. Ketika kita bicara krisis iklim, ada dua kelompok sekarang ini. Pertama, memang mereka yang menyadari krisis iklim betul-betul terjadi, krisis iklim mengancam, dan karena itu harus segera dilakukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengantisipasi apa yang terjadi. Lalu kelompok yang kedua, mereka yang denial. Mereka yang merasa krisis iklim itu hanya dibuat untuk menakut-nakuti. Mereka yang merasa krisis iklim itu tidak benar-benar terjadi. Nah, kelompok ini cukup dominan ada dalam pengambil kebijakan publik, termasuk ketika baru-baru ini saya harus tarik ke apa yang terjadi di Indonesia hari ini, ketika kita bicara tentang pengelolaan sumber daya alam. Ketika ya kita bisa melihat ada pemberian izin tambang untuk ormas agama dan NU yang sudah menyatakan akan menerima, ada pembelaan yang dilakukan dengan mengatakan bahwa suara-suara yang mempertanyakan kenapa NU menerima itu adalah mereka yang secara ideologis percaya krisis iklim, padahal krisis iklim tidak benar-benar terjadi. Padahal itu hanya ketakutan yang sengaja dibuat. Jadi ini menunjukkan kelompok-kelompok denial yang tidak percaya krisis iklim itu pun ada di Indonesia. Mereka bisa menggunakan reason itu, menggunakan pembenaran itu untuk mengambil langkah-langkah untuk menyetujui kebijakan-kebijakan yang justru merusak lingkungan. Nah, dan sayangnya juga kelompok-kelompok ini bukan mereka yang jauh dari kelompok intelektual. Mereka bisa jadi berasal dari kelompok intelektual itu sendiri. Gitu. Jadi ini realitanya. Seperti yang kita saksikan dalam diskusi publik tentang itu kan? Iya, betul gitu. Nah, jadi apa kurang intelektualnya itu orang-orang yang in denial itu gitu. Nah, jadi ketika kita bicara kenapa kemudian ini belum menjadi arus utama arah kebijakan, karena memang kesadaran bahwa krisis iklim itu sesuatu yang nyata belum ada di politik dan wajah kebijakan publik kita, jauh itu gitu. Ya, bahkan kadang-kadang sebetulnya semata-mata ada problem ketidakpekaan atau ketidakmauan untuk melihat fakta yang terjadi. Dunia pertambangan itu kan bukan dunia baru, sudah berjalan dan mengalami peningkatan yang luar biasa ketika Orde Baru mengejar pertumbuhan kan. Lalu kemudian segala upaya dilakukan dan hasilnya hingga sekarang di masa reformasi tidak ada yang berubah sebetulnya. Betapa konservasi itu menjadi bagian yang sama sekali dianggap tidak relevan dalam dunia pertambangan ya, industri pertambangan, dan orientasinya semata-mata produksi gitu. Nah, ketika kemudian konservasi dianggap tidak penting, produksilah yang menjadi kiblat dan orientasi. Lalu kemudian organisasi keagamaan semacam NU masuk, mereka kan masuk ke dalam sistem yang sudah terbentuk itu gitu. Betul. Dan tidak bisa tutup mata bahwa tingkat kerusakan yang dihasilkan industri itu sudah begitu rupa. Gitu. Iya, jadi fakta-fakta bahwa pertambangan merusak lingkungan, mengancam lingkungan itu sebenarnya sudah bukan temuan baru atau hanya beredar di lingkungan-lingkungan elit. Itu sudah cukup banyak informasi tentang itu. Dan kita tahu kritik terbesar pada sektor ekstraktif adalah ini dilakukan dengan mengeksploitasi sumber daya yang tidak terbarukan, merusak lingkungan, dan sebenarnya ini adalah bagian dari industri kolonial gitu loh. Jadi ini lampau sekali. Ketika sekarang sudah muncul kesadaran untuk mulai meninggalkan itu, kita justru malah menyeret-nyeret kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak bersentuhan di situ untuk masuk dan melanggengkan itu. Nah, ini kan sangat memprihatinkan tentu saja. Gitu. Saya dan Polmark Indonesia waktu ramai-ramai pemilu 2004 kemarin, pemilu presiden dan pemilu legislatif, menyelenggarakan banyak survei. Dan ada satu rangkaian survei yang diadakan di semua provinsi di Indonesia, bukan hanya satu survei nasional, dan itu mencakup 10 wilayah Indonesia. Jadi Indonesia dipilah menjadi 10 wilayah begitu, dengan skala survei yang besar di masing-masing wilayah atau masing-masing tempat. Dan kemudian kita memasukkan belasan pertanyaan tentang lingkungan hidup, terutama krisis iklim. Yang dihasilkannya adalah ternyata pengetahuan publik atau pemilih tentang krisis iklim, apalagi rumusan atau definisi krisis iklim memang rendah. Tapi ketika ditanya pengalaman hidup mereka berkaitan dengan dampak atau wujud nyata krisis iklim, mereka mengalami.
termasuk hal-hal yang barangkali banyak orang yang tidak mengaitkan ke krisis iklim. Misalnya kesulitan panen yang menyebabkan kelangkaan barang pangan, yang kemudian menyebabkan harga kebutuhan pokok terutama pangan naik. Nah itu mereka akui merasakan itu. Terus kemudian suhu udara lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, memang dan lain-lain gitu ya. Betul. Ketika kita bicara pada publik gitu kan, akan memang lebih efektif ketika langsung melihat dampaknya. Dampak yang mereka rasakan gitu. Dan memang sekarang ketika kemarin musim panen gagal ya, yang ini juga semuanya merasakan, itu kan bagian nyata dari krisis iklim itu. Nah ini sebenarnya sebuah upaya yang juga efektif kalau kita menggunakan contoh-contoh langsung ini untuk membangun kesadaran bahwa krisis iklim betul-betul terjadi. Dan di sini kemudian kalau ditarik ke level pembuatan kebijakan publik, maka solusinya ketika ada gagal panen gitu, bukan sekedar ini bansos gitu gitu kemarin, tapi kemudian melihat apa sih penyebab itu dan berupaya menyelesaikan di akarnya itu, dan lagi-lagi akhirnya kebijakan pelestarian lingkungan pasti ya. Ada sisi lain yang menurut saya juga menarik yang bisa direfleksikan dari hasil survei itu, Mbak. Karena survei itu memperlihatkan bahwa di satu sisi pengalaman mereka sebagai warga yang terdampak itu sangat tegas. Mereka mengalami dampak itu dan itu diakui dengan jumlah responden yang sangat signifikan. 70-an%, 80-an%, 60% lebih dan lain-lain. Mereka merasa betul ketika disebutkan beberapa hal yang merupakan dampak dari krisis iklim, mereka rasakan. Tapi ketika ditanya soal penilaian, pengetahuan, dan lain-lain, memang masih rendah. Tidak tahu ya. Masih tidak tahu atau mereka seperti tidak tahu harus bersikap apa gitu. Nah dalam konteks itu menurut saya sebetulnya ada tingkat kemudahan tertentu dalam edukasi soal lingkungan dengan demikian. Karena kita menghadapi situasi di mana orang yang harus diedukasi, warga yang harus diberitahu dan diajak bersikap atau melawan, itu adalah mereka yang sudah merasakan dampaknya. Kan lain, kalau kita mengajak orang yang tidak pernah terkena dampak untuk bersikap dan melawan, empati mereka itu sangat rendah terhadap masalah. Tapi ketika mereka adalah orang yang terdampak, lalu kemudian kita ajak bangun, terjaga, peduli, melawan, maka kita berhadapan dengan kelompok warga yang sudah punya empati. Jadi semestinya lebih mudah. Tapi kalau kemudian kita melihat gerakan perlawanan terhadap ancaman-ancaman atas lingkungan hidup itu dilakukan memang oleh mereka yang terdampak, Kang. Jadi pertama kita bisa ambil contoh Pegunungan Kendeng itu, yang hendak dibangun waktu itu, hendak dibangun pabrik semen. Sebuah perlawanan yang bernapas panjang itu dilakukan oleh kelompok Samin yang memang tinggal di situ secara langsung, mengalami langsung. Jadi mereka bisa melakukan perlawanan yang mungkin bagi kita kok bisa ya orang berjalan kaki sekian kilometer hanya untuk memperjuangkan sesuatu, kakinya di semen dan sebagainya, karena mereka tahu betul dampaknya. Nah orang luar hanya akan mengatakan itu dibayar. Atau itu diprovokasi. Enggak, mereka tidak akan bisa disetir oleh siapapun. Mereka melakukan itu karena mereka merasakan dampaknya. Lalu kita tahu yang pembangunan waduk di Jawa Tengah itu. Itu juga perlawanan dilakukan oleh warga desa itu. Dan mereka betul-betul melakukannya karena mereka tahu gara-gara dibangun, gara-gara proses pembangunan ini mereka akan semakin susah mendapat air. Mereka harus berjalan puluhan kilo untuk mendapatkan sumber daya yang selama ini mereka dapatkan. Nah itu contoh bagaimana perlawanan terus terjadi, dilakukan justru oleh mereka yang berdampak, dan itu tidak bisa dibentuk. Sekarang kalau ada orang yang menolak lahannya diambil alih gitu kan, itu bukan semata kita bicara bahwa mereka lahannya nggak mau diambil alih. Mereka warga yang secara turun-menurun tinggal di suatu lokasi, hidup dari daerah itu, bercocok tanam, membentuk identitas mereka sebagai manusia, ya tentu saja mereka tidak akan mudah begitu saja untuk digusur lalu diminta pindah. Ini kan terjadi di proses pembangunan IKN, lalu kemarin Rempang gitu. Jadi semuanya selalu mereka yang terdampak yang berbicara. Sayangnya itu kan belum tentu didengar perlawanan mereka ini. Ya memang yang kemudian akan berdampak langsung dan terlihat jadi bagian penting dari perubahan adalah ketika mereka yang terdampak atau berpotensi terdampak
itu bertemu dengan pemimpin yang punya sensitivitas lingkungan hidup, yang punya kepedulian, yang punya pemihakan. Ya, politisi-politisi yang memikirkan nasib generasi yang akan datang itu. Ada satu contoh, Mbak. Di satu kecamatan di Jember yang berbatasan dengan Banyuwangi, ketika waktu itu bupatinya adalah seorang perempuan, Dr. Faida. Dr. Faida punya sensitivitas dan melawan semua pihak, termasuk kekuatan ekonomi besar, dengan tidak memberikan izin bagi pertambangan emas di kecamatan itu. Nah, lahan yang sama sebetulnya menyambung ke Banyuwangi dan di Banyuwangi diizinkan, di Jember tidak diizinkan. Yang kemudian saya lihat, saya saksikan sendiri adalah dahsyatnya pertemuan antara bupati yang sensitif dengan warga yang tidak mau jadi korban. Ketika itu terjadi pertemuan itu, maka hasilnya sangat positif gitu. Dan pada akhirnya kita memang selalu berharap pada pembuat kebijakan, pada eksekutif kan. Jadi perlawanan warga kalau tidak bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang punya kepekaan, punya keberpihakan dan kesadaran, ya tidak akan bisa memenangkan pertarungan itu juga. Yang kita lihat di Kendeng kan akhirnya juga bisa bagaimana publik bersatu untuk melawannya. Ya betul, itu contohnya. Dan di politik, di ilmu politik itu memang sejak tahun 80-an akhir dikembangkan sebetulnya satu istilah untuk mengembangkan lebih lanjut demokrasi yang oleh satu orang ahli namanya Terence Ball itu disebut sebagai biokrasi. Jadi bukan lagi demokrasi tapi biokrasi gitu. Jadi yang jadi orientasi dalam demokrasi yang jenis baru ini bukan hanya manusia atau rakyat, bukan hanya demos gitu, tapi sesuatu yang hidup, bio. Jadi manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, ekosistem dan masa depan. Nah, menurut saya barangkali sekaranglah saatnya kita mulai membangun kesadaran bahwa salah satu upaya menyehatkan demokrasi Indonesia itu adalah tidak hanya menjadikan rakyat atau manusia sebagai orientasi demokrasi, tapi juga tanaman, binatang, ekosistem dan masa depan gitu. Sebenarnya kan prinsip etika lingkungan itu kan kesadaran bahwa lingkungan itu bukan hanya untuk melayani kepentingan manusia, tapi juga semua yang hidup di situ. Tapi pada akhirnya kalau bahkan kita melihat dari sisi kacamata kepentingan rasionalitas manusia pun, kita membutuhkan makhluk-makhluk itu untuk bisa menjaga ekosistem. Kalau tumbuhan nggak ada, tidak kita bisa, mau makan apa juga. Kalau binatang-binatang itu terganggu ekosistemnya, itu pasti akan mengganggu ekosistem secara keseluruhan. Kan itu sebenarnya logika kalau dari kacamata rasionalitas kita gitu. Nah, kesadaran itu memang kalau kemudian ada istilah biokrasi ini, saya pikir itu juga sudah waktunya memang itu menjadi bagian dari proses perpolitikan kita. Dan kaitan dengan pendidikan kan sangat penting dan erat nih Mbak. Karena biasanya edukasi menjadi bagian yang sangat penting untuk membangun tradisi baru, cara berpikir baru paradigma baru gitu ya. Sekaligus juga selama ini sudah ada semacam kecemasan bahwa pendidikan itu sama seperti lingkungan hidup. Dampaknya baru terasakan dalam jangka panjang. Tidak bisa instan, tidak bisa teraba, tidak konkret kasat mata gitu. Dan karena itu kemudian menjadi bagian yang juga kerap diabaikan ya. Betul. Nah, sebagai pendidik, Mbak, ke depan apa yang harusnya menjadi orientasi atau reorientasi Indonesia sehingga soal pendidikan kita bisa menjadi champion juga di dunia gitu. Yang pertama masalah utama dalam pendidikan kita masih kesenjangan akses ya. Jadi kita bicara kualitas pendidikan yang tidak merata, kita bicara kualitas guru yang sangat senjang tidak, satu tempat dengan tempat lain. Kita bicara tentang akhirnya masuknya ke juga aplikasi kurikulum substansi yang tidak bisa juga disamaratakan. Akhirnya outputnya pun ketika kita bicara yang bagus mungkin hanya diwakili 1-2 tempat, ya jumlahnya itu tidak representatif untuk Indonesia dan lebih dari itu akhirnya tidak mencerminkan keadilan sosial dan tujuan agar pembangunan pendidikan itu akhirnya bisa menjadi eskalator sosial misalnya, itu tidak tercapai karena yang bagus hanya di tempat-tempat yang elit semata, yang mahal semata. Nah, ini masalah utama dalam pendidikan kita.
Jadi yang pertama memang kita harus memangkas, memendekkan gap itu. Gap, ya. Jadi kesenjangan harus dihapuskan, akses harus equality harus diciptakan agar setiap orang bisa mengakses pendidikan yang layak. Lalu kualitas guru saya percaya itu penting ya. Hanya guru-guru yang punya kesadaran, kemampuan, kompetensi yang bisa menyampaikan materi-materi yang akhirnya menumbuhkan critical thinking, kebebasan berekspresi, keberanian untuk berinovasi. Yeah. Nah, kalau gurunya sendiri belum mencukupi skill, pengetahuan, dan kesadaran, ya kita nggak bisa mengharapkan output yang baik gitu. Jadi perubahan sistem pendidikan kita harus juga dimulai dari guru. Nah, ini kemudian juga tidak bisa dilepaskan dengan kita maunya cuma guru yang berkualitas tapi kesejahteraannya buruk, mereka tidak diberikan pendidikan. Ya memang perbaikannya harus menyeluruh, komprehensif gitu. Perbaikan kualitas seiring dengan perbaikan kesejahteraan dan perbaikan kompetensi itu juga harus diikuti dengan bagaimana mereka memiliki kesempatan untuk exercise kemampuan mereka itu di ruang kelas dalam kebebasan dan kemerdekaan yang sama juga gitu. Nah, ini satu lingkaran yang tidak bisa dipisahkan. Ini yang urgent untuk diperbaiki dalam pendidikan kita. Ya, jadi kalau dirumuskan secara sederhana begitu, siapa tahu rumusannya mewakili, itu adalah membuat pendidikan yang terjangkau, berkualitas dan tuntas ya. Karena salah satu bagian penting dari carut-marut dunia pendidikan Indonesia itu kan tingkat lama sekolah di banyak tempat, bahkan di DKI Jakarta, itu masih cukup pendek, masih cukup rendah gitu. Artinya orang selesai sekolah di satu jenjang yang sama sekali tidak cukup untuk membuatnya terbangun sebagai manusia berkualitas yang punya kemampuan kompetisi gitu, yang punya competitive advantage yang cukup untuk bersaing dalam dunia yang semakin keras gitu ya. Betul. Nah, sebetulnya demokrasi di banyak tempat itu kerap kali punya kemampuan memperbaiki hal-hal yang semacam ini. Dan salah satunya adalah ketika pemilihan pejabat publik itu diluaskan sampai ke berbagai jenjang. Dan akhirnya setiap kandidat atau calon harus menampilkan dirinya sebagai orang yang sangat paham dan bisa menjawab kebutuhan warga setempat gitu ya. Saya percaya perbaikan kualitas pendidikan akan otomatis memperbaiki kualitas demokrasi. Ketika pendidikan kita semakin baik, kualitas sumber daya manusia semakin baik, critical thinking terbentuk, maka dalam proses election misalnya mereka tidak akan memilih kandidat yang dirasa tidak kompeten, tidak akan memilih kandidat yang buruk, atau setidaknya figur-figur yang muncul itu mereka yang memang sudah menjadi yang terbaik di bidangnya karena sistem pendidikannya bagus. Nah, jadi ketika misalnya kita berada pada situasi di mana sistem pendidikan kita dibiarkan buruk, saya punya pikiran buruk atau kecurigaan, jangan-jangan sengaja dirawat agar masyarakat tetap bodoh, agar masyarakat tidak punya pikiran kritis, sehingga tidak mereka selalu salah pilih jadi. Iya, salah pilih dan hanya semata menjadi bagian dari masa yang bisa dikontrol oleh kekuasaan, diarahkan untuk melakukan apa yang dilakukan ingin dilakukan oleh elit gitu. Ya, dalam bahasa gerakan barangkali bisa dikatakan bahwa pendidikan itu mentransformasikan massa menjadi warga negara. Ketika mereka menjadi massa, mereka bukan penentu. Bukan. Dan ketika jadi warga negara, baru mereka kemudian menjadi penentu gitu. Menjadi penentu karena mereka sadar mereka punya hak. Punya hak yang harus dijaga. Dan setiap orang harus menunaikan kewajiban ke mereka gitu. Sambil mereka menunaikan kewajiban untuk memenuhi hak orang lain dan orang banyak ya. Tapi mungkin tidak hanya satu sisi Mbak Oki ya. Jadi di satu sisi pendidikan akan memperbaiki demokrasi. Tapi juga demokrasi yang sehat memfasilitasi perbaikan pendidikan. Betul. Karena di banyak tempat muncul orang-orang yang kemudian menjadi pelopor. Ketika menjadi pejabat publik yang terpilih lewat sistem demokratis, dia memperbaiki pendidikan. Saya ambilkan contoh misalnya, ada satu orang yang barangkali tidak banyak didiskusikan di Indonesia, namanya Rosihan Arsad. Pak Rosihan Arsad ini bintang 2. Ia angkatan laut.
ketika belum ada pilkada, Pak Rosihan Arsyad ini terpilih lewat DPRD Sumatera Selatan, menjadi gubernur Sumatera Selatan. Itu adalah gubernur terakhir sebelum masuk ke fase pilkada. Yang dilakukannya adalah menjadikan Sumatera Selatan provinsi, bahkan dibandingkan kabupaten kota dimanapun di Indonesia, yang mengalokasikan anggaran 20% lebih untuk pendidikan. Sebelum ada undang-undang. Menurut saya, demokrasi melahirkan orang yang semacam itu, gitu. Iya, betul. Di banyak tempat, seperti misalnya di Banyuwangi, karena tadi saya menyebut Banyuwangi dalam konotasi negatif, supaya adil saya sebut dalam konotasi positif ya. Ketika ada seorang Bupati Azwar Anas gitu, melakukan banyak sekali inovasi, termasuk di bidang pendidikan, termasuk pendidikan publik secara luas. Yang kemudian terjadi adalah Banyuwangi yang oleh jin saja dulu dianggap terlalu jauh untuk buang anaknya, itu sekarang menjadi salah satu pusat wisata Indonesia dengan tingkat kesejahteraan warga yang sangat tinggi, kecepatannya, kenaikannya gitu. Jadi demokrasi akan memperbaiki pendidikan, sebagaimana juga pendidikan akan makin meningkatkan kualitas demokrasi. Proses demokrasi yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang kompeten, yang capable, akan melahirkan pemimpin yang punya kesadaran pentingnya pembangunan pendidikan, pembangunan sumber daya manusia lewat pendidikan. Jadi sudah pasti itu keduanya saling menentukan itu. Ya sebetulnya ini menggarisbawahi satu hal yang harus saya sebutkan nih Mbak. Kalau saya sama Mbak Oki ngobrol tentang demokrasi Indonesia, mau tidak mau kan kita bertemu dengan keadaan-keadaan suram ya. Kita harus bicara tentang sesuatu yang kelabu, bahkan hitam pekat gitu ya. Ada banyak sekali hal yang menjengkelkan yang harus dilawan dan lain-lain. Tapi sebetulnya di balik itu, karena kita berdua adalah orang yang percaya bahwa demokrasi yang sehat itu sebetulnya bisa menjadi alat yang baik untuk memperbaiki keadaan. Maka pembicaraan yang seperti hitam kelabu pekat itu sebetulnya dibalut dalam satu optimisme bahwa kita tetap punya kemungkinan untuk keluar dari suasana kalut dan buruk ini gitu. Karena selama kita bisa menjaga demokrasi, menjaga kesempatan setiap orang untuk berkembang maju, kita bisa memperbaiki keadaan. Kira-kira begitu ya? Iya, betul. Itu dua hal yang dua sisi mata uang gitu. Betul-betul kita butuh dua-duanya gitu. Kalau nanti dikaitkan dengan lingkungan tadi pembicaraan kita di awal, kan pada akhirnya juga pendidikan ini juga yang akan menentukan apakah kebijakan publik kita akan punya kesadaran lingkungan, apakah kita menghasilkan politisi yang punya kesadaran itu. Nah, di sisi lain, demokrasi macam apa yang akan menghasilkan politisi macam apa? Nah, itu juga pertanyaannya. Ya, termasuk sebetulnya ini, keadaan kita itu selalu saja harus digambarkan sebagai dua sisi mata uang. Seperti misalnya begini, kita tahu anak-anak kita sekarang, ya mungkin sebentar lagi cucu-cucu kita sekarang, cucu saya sebentar lagi gitu. Itu adalah mereka yang punya akses informasi yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang melek literatur dalam pengertian luas gitu ya. Tapi pada saat yang sama misalnya, kalau kita ajak diskusi mereka tentang karya-karya sastra klasik, baik karya-karya sastra klasik dunia maupun Indonesia, mereka kurang mengakses itu. Jadi bacaan mereka itu terseleksi sebegitu rupa sehingga banyak sekali hal yang dulu itu dianggap kalau belum baca itu lo belum baca lo gitu. Iya. Dan tapi mungkin gini juga ya. Gimana? Saya melihatnya kita pertama kita juga tidak bisa menghakimi generasi sekarang dari kacamata kita. Generasi sekarang punya preferensi bacaan sendiri, punya list bacaan sendiri. Bahwa kemudian karya-karya klasik itu tetap butuh untuk diakses, tetap untuk butuh dibaca. Itu bagian dari proses pendidikan itu. Kenapa generasi kita seperti berjarak? Karena tidak ada upaya untuk mengenalkan itu di bangku sekolah. Tidak ada upaya secara sistematis dari negara untuk menjadikan bacaan-bacaan puisi-puisi Rendra, bacaan-bacaan Pramudia itu bagian dari bacaan wajib di sekolah gitu. Jadi memang harus dilakukan itu secara sistematis, secara masif.
Tidak bisa, kamu baca itu buku ini ya, nggak bisa karena sudah lebih banyak informasi tentang buku-buku kekinian, terkini yang bisa diakses lewat ponsel, lewat internet. Nah, tapi di sini kita bisa melihat hal yang bagus juga. Pertama, ini hasil riset juga bisa dilihat di mana-mana. Gen Z itu memiliki kesadaran lingkungan paling tinggi dibanding generasi sebelumnya. Itu pertama, kenapa? Karena pembicaraan lingkungan kan memang semakin intens belakangan ini. Ada ikon-ikon seperti Greta yang anak muda yang punya kesadaran lingkungan. BTS bisa muncul dengan pidato lingkungan. Jadi ikon-ikon pop culture itu bicara lingkungan. Semakin banyak narasi, cerita, buku-buku era sekarang yang juga bicara tentang krisis iklim. Ini kesadaran yang mungkin tidak banyak dibicarakan oleh generasi-generasi zaman Khairil Anwar, zaman Rendra, zaman Pramudia. Kita bisa baca bukunya Pramudia dari halaman pertama sampai akhir, akan bicara sedikit tentang krisis iklim. Karena saat itu bukan prioritas. Kesadaran itu belum terbentuk mungkin dan belum terhidang di depan mata sebagai krisis yang begitu mengancam. Betul. Nah, ini juga soal bagaimana kemudian kita melengkapi puzzle pengetahuan dan imajinasi. Nah, sekarang PR-nya untuk Gen Z, kamu sudah terpapar kesadaran iklim, kamu sudah terpapar. Sekarang ini Gen Z kan juga sangat aware terhadap gender equality. Mereka terdepan bicara tentang setiap perempuan dan laki-laki punya akses yang setara. Tidak boleh ada sexual violence di semua tempat. Itu Gen Z terdepan. Tapi kemudian PR-nya lalu bagaimana kita bicara tentang keadilan sosial, keadilan ekonomi, bagaimana agar mereka tidak lupa pada dampak panjang kolonialisme yang mungkin dulu hanya dirasakan oleh generasi yang zaman dulu, lalu yang sekarang. Nah, ini proses untuk melengkapi puzzle imajinasi ini yang menjadi sebuah kebutuhan. Kenapa mereka juga butuh untuk membaca buku-buku yang dahulu gitu, sehingga mereka tahu bahwa kesadaran dalam peradaban kita itu terus tumbuh dari waktu ke waktu, bukan hanya tiba-tiba sekarang hadir dengan isu-isu terkini saja gitu. Dan mungkin itu yang dibayangkan oleh Perdana Menteri Jepang waktu itu yang memperkenalkan istilah Society 5.0 itu bahwa akhirnya manusia masuk ke tahap baru bermasyarakat. Ketika dulu di tahap-tahap sebelumnya mereka berburu, bertani, mengalami revolusi industri, lalu kemudian revolusi teknologi yang luar biasa, akhirnya masuk ke tahap yang kelima. Tahap yang kelima itu adalah ada kebutuhan untuk menjadikan manusia sebagai orientasi dan bukan teknologi sebagai orientasi. Jadi yang diperbudak itu bukan manusianya, yang diperbudak itu teknologinya. Sekarang kan dengan temuan AI, artificial intelligence dan berbagai teknologi, kita sering dengar bahwa nanti profesi penulis hilang loh, nanti profesi seniman digantikan. Itu salah, harusnya begini. Saya setuju itu salah. Kita akan pakai AI untuk membantu kita ngepel, cuci baju, sehingga kita punya waktu untuk berpikir, punya waktu untuk menulis, punya waktu untuk menciptakan seni. Nah, di luar itu kita juga tahu bahwa kemampuan AI itu masih belum sepenuhnya menggantikan kemampuan reflektif dan pikiran kritis manusia. Nah, di sini jadi kita juga ada challenge tersendiri nih yang harus juga kita jawab di sini. Gitu. Keunikan kita dalam menyikapi sekitar. Betul. Pada tingkat yang sangat mikro. Terus kemudian sensitivitas kita sehingga melahirkan karya yang emosional segala macam itu kan tidak mungkin bisa digantikan sepenuhnya sama perkembangan teknologi. Gitu. Jadi melanjutkan tadi, nomor satu, teknologi harus yang diperbudak bukan manusia. Jadi yang jadi orientasi itu manusianya. Terus yang kedua, mengkonvergensikan, menemukan titik temu di antara dunia nyata dan dunia maya. Karena sebagian besar orang sekarang kan hidup di dunia maya kan. Mereka berteman dengan banyak orang nun jauh di sana sambil mengabaikan manusia yang persis di hadapannya gitu ya. Mereka makan malam keluarga sambil masing-masing memegang handphone dan sibuk dengan handphonenya sendiri-sendiri gitu ya. Dan peristiwa-peristiwa itu menurut saya
seolah-olah dari sisi kebudayaan, seolah-olah secara teknis tidak penting. Dari sisi kebudayaan kan sangat penting. Sangat penting. Jadi orang semakin berjarak dengan realita. Lalu ketika berada di sosial media, dia juga menemukan dunia baru dan terciptalah keterasingan baru juga. Nah, ini juga PR besar. Tapi di titik ini kalau kita bicara soal sosial media, teknologi baru ya, kita juga harus menyadari bahwa kita tidak lagi bisa mengatakan itu dunia maya, ini dunia nyata. Karena yang sosial media itu pun nyata juga. Betul. Bahkan kalau ditarik ke proses jaraknya demokrasi semakin kita, tipis ya, batasnya semakin tipis. Jarak semakin tipis dan dalam demokrasi kita itu sangat berdampak, sangat bersilangan. Semua yang maya itu bisa menjadi nyata di kotak suara itu. Di kotak suara yang diucapkan di sosial media, yang diributkan di sosial media bisa juga mengubah kebijakan publik. Apalagi di sebuah negara seperti Indonesia yang contohnya UKT itulah. Proses pengambilan kebijakannya tidak berdasarkan mekanisme yang benar, viral based policy. Apa-apa kalau viral lalu bisa diubah. Nah, jadi di titik ini yang maya itu pun sekarang adalah bagian dari realita kita. Itulah yang disebut konvergensi barangkali. Bukan membuat keduanya terpisah, tetapi membuat keduanya semakin berdampak bagi menjadikan manusia sebagai orientasi gitu ya. Betul. Nah, Mbak Oki, kita punya banyak sekali pekerjaan rumah ke depan ya di Indonesia ya. Dan pekerjaan rumah ini menurut saya pekerjaan rumah yang tidak main-main gitu, genting dan penting. Sebab percuma saja kita bicara demokrasi misalnya, sementara pada saat yang sama daya dukung ekologis kita sudah hancur. Percuma saja kita bicara demokrasi ketika misalnya pemilihan umum harus diselenggarakan di tengah ketidakmampuan orang menghadapi ancaman krisis pangan yang sangat nyata di depan mata gitu ya. Lingkungan hidup yang dengan iklim yang semakin tidak terduga karena krisis yang dihadapi dunia, dihadapi bumi, maka kemudian semua orang akan berkesulitan hidup gitu. Nah, Mbak Oki optimis bahwa banyak orang akan bisa diajak serta untuk menyatukan segala sesuatu yang kelihatannya abstrak berjangka panjang ke depan ini dengan hal yang setiap hari mereka pikirkan ketika pilkada, ketika pemilu, ketika duduk di DPR dan lain-lain. Kita tadi sepakat bahwa sebenarnya dampak krisis iklim itu nyata dialami oleh banyak orang. Dari lapis-lapis masyarakat yang barangkali tidak pernah tahu konsep krisis iklim itu apa, tapi mereka merasakan dampaknya. Tapi permasalahan dalam pengetahuan dan kesadaran mereka yang terdampak ini, seringkali mereka berpikir ketika ada bencana, ketika ada masalah-masalah lingkungan yang disebabkan oleh krisis iklim, itu penyebabnya misalnya karena ada salah satu di antara mereka yang melakukan dosa. Ini adalah bagian dari azab Tuhan. Ini adalah bagian dari sesuatu yang memang harus diterima. Ini adalah bagian dari sesuatu yang tidak bisa diapa-apakan. Nah, cara berpikir seperti ini yang membuat kita gagal untuk melihat persoalan akibat-akibat dari krisis iklim ini secara struktural. Jadi selalu dilihatnya ini sebagai sesuatu yang sifatnya tidak bisa dicegah. Sesuatu yang cukup diatasi dengan bantuan sosial karena ini akibat dari bencana dan sebagainya. Nah, ketika kita bisa mengarus utamakan informasi bahwa ini semua adalah akibat dari krisis iklim, ini semua adalah akibat dari kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan ekologi. Nah, di titik itulah kemudian mereka yang terdampak, mereka yang mungkin merasa akan terdampak, dan siapapun yang merasa bahwa krisis iklim bisa mengancam kelangsungan hidup, itu akan sama-sama bergerak bersama. Jadi ada dua hal di sini. Pertama adalah kita menekan para pengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan yang berdasar pada prinsip etika lingkungan dan keadilan ekologi. Lalu yang kedua, kita membetulkan, mengoreksi narasi-narasi yang salah dalam masyarakat tentang apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi gitu. Jadi di titik ini kita tahu bahwa akibat dari kerusakan lingkungan ini bukan masalah individual, juga bukan masalah persoalan nasib semata. Ini adalah akibat dari kebijakan yang salah gitu. Jadi jalan terbentang luas sebetulnya ke depan untuk membuat
isu-isu berjangka panjang yang selama ini tidak pernah dibicarakan orang, tidak pernah dianggap serius, itu pada akhirnya menjadi bagian pembicaraan yang serius setiap saat dalam politik kita, Mbak ya. Dan ketika itu terjadi, saya yakin bahwa semua orang akan banyak yang ingin terlibat, karena sebetulnya hal-hal yang berjangka panjang itu dampaknya mereka rasakan gitu. Kayak lingkungan tadi ya. Mbak Oki, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah hampir 45 menit kita ngobrol tentang sesuatu yang barangkali tidak terlalu sering kita diskusikan atau kita dengar didiskusikan orang gitu ya. Apa yang ingin Mbak Oki katakan ke Gen Z yang tadi Mbak Oki banyak harapkan itu, terutama berkaitan dengan 5 tahun terdekat ini, apa yang selayaknya disampaikan ke mereka untuk membuat mereka menjadi bagian penting untuk mengajak orang sadar lingkungan, karena mereka sendiri adalah kelompok masyarakat, segmen sosial yang sejauh ini sudah terlihat punya kesadaran yang sangat tegas tentang itu. Iya, pada Gen Z kita harus semakin sadar bahwa setiap suara kita berharga, setiap aktivitas kita di media sosial, di internet itu bisa membawa perubahan. Jadi ketika kita meneruskan apa yang sudah dimulai oleh Gen Z lewat TikTok, lewat Instagram, lewat X, YouTube, untuk menyebarkan kesadaran, untuk mengoreksi kebijakan, kita bisa punya harapan besar akan adanya gelombang perubahan. Jadi untuk Gen Z ini kita menitipkan harapan sebenarnya. Ya, dan saya ingat salah satu novel Mbak Oki itu bicara soal itu ya. Perbedaan kesenjangan antara seorang nenek dengan dua generasi di bawahnya berkaitan dengan pengetahuan tentang teknologi, pemanfaatan gadget dan lain-lain ya. Jadi memang persoalan gap generation itu akan selalu ada dalam melihat berbagai persoalan. Tapi kita harus mengakui bahwa generasi terbaru, generasi Gen Z ini yang nanti akan menentukan wajah masa depan kita, kan gitu juga. Iya, betul. Dalam perspektif yang lebih segar, yang lebih baru tentang pendidikan politik, itu sering dikatakan bahwa sebetulnya yang disebut pendidikan politik itu bukan hanya satu arah dari generasi yang lama ke generasi baru. Jadi kita harus siap. Boleh jadi dalam waktu dekat atau dalam waktu yang panjang ke depan, anak-anak mudalah yang akan mengajari kita banyak hal ya. Betul. Karena mereka terbangun di lingkungan mereka, di mana misalnya krisis iklim begitu mengancam. Sesuatu yang dulu di masa kita kecil tidak menjadi isu. Dan karena itu kepekaan mereka lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Baik Mbak Oki, terima kasih banyak Kang EF untuk obrolan yang menyenangkan seperti biasa. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bukan menguap di udara seperti biasanya kata-kata, tetapi membekas dalam bentuk apa yang bisa terjadi kemudian. Sebuah podcast menjadi penting bukan ketika dia berlangsung, tetapi ketika dia selesai kan. Yaitu ketika orang ikut mendengarkan, ketika orang ikut terlibat dalam percakapan itu makin meluas dan akhirnya ada kepedulian baru, ada perhatian baru, menggerakkan, dan ada gerakan yang kemudian terbangun setelah itu. Terima kasih Mbak Oki. Terima kasih Kang EF. Saudara, itulah perbincangan kita tentang isu-isu berjangka panjang di masa depan dengan Mbak Oki Madasari. Kita tahu bahwa Indonesia itu harus kita jemput masa depannya. Masa depan Indonesia tidak bisa kita tunggu. Tetapi masa depan itu dibentuk, ditentukan, dan dijemput hari ini. Mari kita tidak abaikan kesempatan terbaik di hari-hari ini untuk membuat Indonesia yang gemilang di masa depan bukanlah sekedar mimpi di siang bolong, tetapi sesuatu yang sedang kita jemput. Dengan cara kita bahu-membahu memperbaiki Indonesia, termasuk berkaitan dengan banyak isu yang dianggap tidak penting oleh politisi pada umumnya. Saudara, terima kasih banyak. Jumpa lagi nanti dalam Keep in Touch untuk membicarakan soal-soal yang lain. Saya F. Saifullah Fatah. Wallahul muwafiq laqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.